Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aji Abdul Aziz dengan NIM 2211191039 dari Teknik Elektro 2019 semester 3. Di sini akan menjelaskan tentang pengenalan op-amp atau penguat operasional. Op-amp adalah suatu rangkaian penguatan yang lengkap dalam bentuk sebuah IC. Op-amp bentuknya berupa IC yang memiliki 8 kaki. Kemudian penguat op-amp memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu penguatan tegangannya sangat besar. Dengan kata lain, menguatkan tegangan. Misalnya, tegangan awalnya yaitu 5 volt. Ketika kita menggunakan op-amp, maka menjadi 10 volt atau bahkan bisa menjadi lebih besar. Karena op-amp sendiri memiliki sifat menguatkan tegangan. Terus yang kedua, impedansi masuknya sangat tinggi. Dengan impedansi itu adalah nilai resistansi ditambah dengan nilai reaktansi, yang artinya nilai tahanannya sangat besar. Kemudian yang ketiga, impedansi keluarnya rendah. Maka kebalikannya, op-amp itu impedansi di outputnya sangat rendah. Kemudian sifat yang keempat yaitu karakteristik frekuensinya lebar. Kemudian yaitu terminal atau kaki op-amp. Input pada op-amp memiliki dua, yaitu inputan negatif dan inputan positif. Yang gambar yang kiri yaitu memberi daya dengan menggunakan dua supply, kemudian diberi beban RR. Sedangkan yang kanan menggunakan satu supply. Op-amp kita beri supply berupa tegangan positif atau negatif tergantung pada kutubnya. Kemudian di sini adalah sedikit gambar tentang op-amp. Kaki 1 dan kaki 8 yaitu offset 0, di mana offset 0 itu untuk mengaktifkan op-amp. Kemudian kaki 2 yaitu inputan inverting, yang dimana op-amp sebagai inverting. Kemudian yang ketiga, kaki 3 masukkan tak membalik atau non-inverting input. Pada kaki 2 polaritasnya yaitu negatif, sedangkan pada polaritas pada kaki 3 polaritas positif. Terus yang keempat itu ground. Yang ke-6 outputnya yang ke-6. Terus kaki 7 yaitu satu tegangannya, dan yang ke-8 tidak digunakan. Kemudian jenis-jenis op-amp. Jenis-jenis op-amp. Op-amp itu mempunyai beberapa versi yang berbeda di belakang angka 741. Contohnya misalnya pada 741A, 741C, 741E, dan 741N. Huruf yang berbeda ini di belakang angka 741 tersebut membedakan pada penguatan tegangannya. Misalnya pada temperatur range, noise level, dan karakteristik yang lainnya. Nah, untuk IC op-amp yang 741C itu yang umum yang sering kita gunakan. Terus IC op-amp 741C juga mempunyai penguatan tegangan loop terbuka sebesar 1 juta dan impedansi input 2 mega ohm dan impedansi output sebesar 75 ohm. Kemudian mempunyai unity gain frekuensi sebesar 1 mega ohm. Ini adalah satu daya
atau power supply. Kemudian terminal output dan input. Di sini terdapat simbol ED atau perbedaan tegangan masukan dan AOL. Yang dimana AOL itu sebagai penguatannya. Apabila max tegangan outputnya maka max tegangan outputnya yaitu positif V saturasi dan minimum tegangan outputnya sama dengan negatif V saturasi, di mana V saturasi itu di bawah tegangan supply antara 1 sampai 2 volt. Misalnya di sini kita menggunakan tegangan sebesar 15 volt, maka V sat-nya bisa 13 volt ataupun 14 volt, karena V sat-nya itu memang di bawah tegangan supply antara 1 sampai 2 volt. Di sini ada AOL itu disebut penguatan atau gain terbuka karena tidak ada umpan balik antara terminal input dan terminal output, dibiarkan terbuka. Perbedaan tegangan masukan atau ED. Di sini kita menggunakan contoh, misalnya nilai AOL itu sebagai penguatannya sebesar 200.000. Sedangkan penguatan ED atau perbedaan tegangan masukannya dibatasi maksimum plus minus 65 mikrovolt. Misalnya di sini AOL sebesar 200.000, sedangkan tegangannya 13 volt. Maka memiliki persamaan, itu ED sama dengan V saturasi per AOL dan ED negatif V saturasi per AOL. Maka V saturasi per AOL sama dengan positif 13 volt dibagi 200.000, maka akan menghasilkan 65 mikrovolt. Sedangkan ED sama dengan negatif V saturasi per AOL sama dengan negatif 13 volt per 12.000. Sedangkan ED sama dengan negatif V saturasi per AOL sama dengan negatif 13 volt per 200.000, maka dihasilkan negatif 65 mikrovolt. Apabila tegangan masukan berbeda antara 65 mikrovolt sampai dengan 65 mikrovolt, maka op-amp berlaku sebagai penguat secara linear dan berlaku bersamaan VO sama dengan ED dikali AOL. Maka dapat disimpulkan bahwa tegangan output berada pada salah satu batas positif V sat atau negatif V sat. Kemudian untuk mempertahankan VO tetap berada pada batas-batas ini, maka perlu dipasang umpan balik. Karena ED nilainya sangat kecil atau tidak mudah untuk mengukurnya, maka untuk kepentingan praktis ED sama dengan 0, misalnya negatif 10 mikro. Kemudian tegangan masukan positif negatif 15 mikro, maka ED-nya negatif 5 mikro. Kemudian polaritas ED-nya yaitu negatif, maka persamaannya yaitu VO sama dengan AOL kali ED. Maka AOL-nya itu misalnya 200.000, maka 200.000 dikali ED, maka akan menghasilkan negatif 10 volt dengan polaritas tegangan output yaitu negatif, maka tegangan outputnya negatif 10 volt. Kemudian tegangan masukan negatif, misalnya negatif 10 mikro. Tegangan masukan positifnya yaitu 15 mikro,
Kemudian ED atau perbedaan tegangan masukannya yaitu ada 5 mikro, yaitu negatif 10 ditambah berapa sama dengan 15, maka negatif 10 ditambah 25 sama dengan menghasilkan 15. Dengan demikian maka polaritas ED-nya itu positif. Kemudian dapat digunakan bersamaan VO sama dengan AOL dikali ED. Dengan AOL misalnya 200.000 dikali 200.000 dikali 25, maka akan mendapatkan tegangan outputnya itu 5 volt dengan polaritas positif, maka tegangan outputnya 5 volt. Kemudian ini sama, negatif 10 mikro ditambah berapa yang hasilnya negatif 5, maka negatif 10 tambah 5 hasilnya negatif 5, ED-nya 5 mikro dengan polaritas positif. Kemudian 200.000 AOL-nya 200.000 dikali 5 akan menghasilkan 1 volt dengan polaritas tegangan outputnya positif, maka tegangan outputnya 1 volt. Kemudian tegangan masukan negatif positif 1.000.000, tegangan masukan positif 1 juta dengan ED negatif 1, karena ini ditambah berapa yang hasilnya ini, maka positif 1.000.001 ditambah negatif 1 juta dengan polaritas negatif. VO nya yaitu 200.000 dikali negatif 1 akan mendapatkan negatif 0,2 volt. Dengan polaritas tegangan outputnya negatif, maka tegangan outputnya negatif 0,2 volt. Kemudian tegangan masukan negatif positif 5 M ditambah berapa yang menghasilkan tegangan masukan positifnya sama dengan 0, maka positif 5M ditambah negatif 5M maka hasilnya 0. Karena ED-nya negatif, maka polaritas ED-nya itu negatif. Kemudian 200.000 AOL dikali ED negatif 5, maka akan menghasilkan negatif 1000 volt. Dengan polaritas tegangan output negatif, maka tegangan outputnya negatif V saturasi sama dengan negatif 13 volt. Kemudian tegangan masukan negatif 0 ditambah berapa agar tegangan masukan positifnya 5, maka 0 ditambah 5 sama dengan 5. ED-nya 5, maka positif 5, maka polaritasnya positif. Kemudian VO sama dengan AOL dikali ED. AOL-nya misalnya 200.000 kali ED 5, maka akan menghasilkan 1000 volt. Maka polaritas tegangan outputnya positif. Tegangan outputnya maka positif V saturasi sama dengan positif 13 volt. Nah, op-amp ideal memiliki sifat penguatan tak terhingga atau gain voltage tak terhingga. Contoh pada tadi kan dibatasi sebesar 200.000. Nah, pada penguatan operasional ideal itu tidak terbatas, akan tetapi ideal itu fantasi. Tidak ada op-amp tegangan tak terhingga secara kenyataannya. Maka itu dinamakan ideal, op-amp ideal. Misalnya pada rangkaian seperti open circuit yang tidak ada arus yang mengalir atau sama dengan 0, memiliki nilai resistansi dan reaktansi yang sangat besar sehingga memiliki impedansi masuknya tak terhingga.
Kemudian impedansi masuknya tak terhingga, jadi arus masuknya sama dengan 0. Kemudian impedansi keluarnya sama dengan 0. Dan karakteristik frekuensinya rata dan membentang dari frekuensi 0 hingga F sama dengan tak terhingga. Kemudian op-amp praktis atau tidak ideal. Di dalam prakteknya tidak ada penguat operasional yang ideal. Namun demikian, sebuah penguat operasional praktis seringkali dapat dianggap seolah-olah memiliki sifat ideal. Op-amp memiliki inputan utama yaitu non-inverting input, inverting input, kemudian positif dan negatif pivot, kemudian output. Kemudian inverting op-amp. Inverting op-amp itu konfigurasi dari op-amp di mana input positif yang menghasilkan output negatif atau sebaliknya. Input negatif mengeluarkan output positif. Jadi inverting itu memiliki sifat menginsert, makanya diberi nama inverting. Jadi membaikkan polaritas yang asalnya positif menjadi yang misalnya inputnya positif, outputnya menjadi negatif. Sebaliknya inputan negatif, outputnya positif, maka dapat digunakan rumus seperti ini. V output sama dengan negatif V in kali RF. RF ini resistansi umpan balik dibagi R1. Dapat kita lihat pada simulasi ini pada gambar. Sebelum masuk ke op-amp, terdapat linear yang meningkat. Kemudian masuk op-amp melalui inputan negatif. Sedangkan inputan positifnya tetap. Kemudian diberi sumber positif VCC dan outputnya VEE. Maka outputnya berubah. Yang asalnya linear meningkat, setelah masuk ke inputan negatif, maka akan berubah menjadi menurun. Karena sifatnya inverting itu berubah polaritas. Karena sifatnya inverting itu menginsert yang dimana membaikkan polaritas yang asalnya naik, karena ini inverting menjadi turun. Dan akan bersaturasi pada V negatif VEE atau op-amp non-inverting op-amp, yaitu konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran positif dan masukan negatif mengeluarkan negatif juga. Tidak ada tanda minus di dalam rumus karena tidak mengubah polaritas. Bisa kita gunakan rumus persamaan ini. VO sama dengan V in tambah V in dikali 1
V in kali 1 tambah RF dibagi R1. Bisa kita lihat bersama simulasi pada gambar. Sebelum masuk kepada op-amp, memiliki linear meningkat. Kemudian masuk ke inputan positif. Sedangkan input negatifnya tetap. Maka outputnya akan naik dan bersaturasi pada VCC karena sifatnya non-inverting itu tidak menginsert, sehingga apabila inputannya positif maka outputnya juga pasti positif. Inputnya negatif maka outputnya juga pasti negatif dan akan bersaturasi pada positif VCC. Kemudian ada zero crossing detector. Rangkaian detektor itu bisa juga disebut sebagai pembanding. Kemudian apa yang dibandingkan yaitu zero crossing detector itu membandingkan suatu tegangan masukan atau input pada salah satu kaki masukan dengan satu tegangan tertentu atau dengan tegangan 0. Kemudian fungsi dari zero crossing detector ini yaitu jadi pembanding dari tegangan input bisa positif ataupun negatif dengan satuan tegangan referensi atau dengan 0. Kemudian apa yang dihasilkan dari perbandingannya? Maka hasil dari perbandingannya yaitu dapat menggunakan rumus ED. Sehingga menghasilkan polaritas tegangan output dari ED juga. Misalnya, jika polaritas ED sama dengan negatif, maka tegangan outputnya juga negatif V1 atau negatif tegangan saturasi. Jika polaritas ED-nya sama dengan positif, maka tegangan outputnya juga positif tegangan saturasi atau VO sama dengan positif V1. Kemudian zero crossing detector itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada zero crossing non-inverting zero crossing detector, non-inverting zero crossing detector, inverting voltage level detector, dan non-inverting voltage level detector. Kemudian duty cycle. Duty cycle itu biasanya dibahas ketika kita menyinggung sinyal digital. Ketika kita membahas sinyal digital, siklus kerja dari duty cycle, duty cycle merupakan perbandingan waktu on dengan periode sinyal dikalikan dengan 100%. T-on itu ketika nilai sinyal berada pada periode positif, dan T-off itu pada saat periode negatif. Sedangkan total adalah periode sinyal. Misalnya ada contoh, suatu sinyal mempunyai periode 10M, detik, 10 milisekund, dan waktu on sama dengan 3 milisekund. Kemudian yang berikutnya apa? Berapa waktu negatif atau waktu rendahnya? Maka T-off sama dengan T-nya itu periodenya dikurangi T-on dikurangi waktu on sama dengan 3, maka T-off sama dengan 10 dikurangi 3
sama dengan 7M detik atau 7 milisecond. Maka duty cycle-nya sama dengan T on per T dikali 100%. Maka T on 3 per 10 dikali 100%, maka akan menghasilkan 30%. Detektor penyerang nol. Detektor yang pertama yaitu detektor penyerang nol pembalik atau inverting zero crossing detector IGCD. Apa itu IGCD? Yaitu sinyal masukan masuk pada negatif op-amp dan membandingkan dengan 0 dengan positif pada op-amp. Misalnya di sini ada masukan input dipasang pada inputan negatif, sedangkan inputan negatif 0 dimasukkan pada inputan positif. Karena inverting inputannya dipasang pada input negatif. Nih, inputnya dipasang pada negatif. Tegangan inputnya. Mengapa diberi nama zero? Karena input pembandingnya yaitu 0. Yaitu membandingkan dengan 0. Jadi zero itu membandingkannya dengan 0. Nah, di sini gambarnya. Inputannya masuk melalui input negatif, sedangkan pada positifnya 0, tidak ada tegangan. Maka ini hasil dari outputnya. Misalnya V lebih dari 0. V lebih dari 0. Naik. Maka VO-nya negatif, tegangan saturasi negatif V1. Negatif lebih dari 0. Nah, ketika turun maka menjadi V lebih kecil dari 0, turun lebih kecil dari 0, maka VO-nya positif, V1 akan naik. Terus naik lagi. Nah, ketika V lebih besar dari 0, maka VO-nya V1-nya negatif dan seterusnya. Jadi ini itu hasil outputnya dari ini. Kemudian itu detektor penyerang nol tak pembalik atau non-inverting zero crossing detector atau NIZCD. Apa itu NIZCD? Yaitu sinyal masukan masuk pada positif op-amp dan membandingkan dengan 0 negatif pada op-amp. Misalnya pada gambar, inputannya itu masuk melalui positif, sedangkan pada negatifnya tidak diberi tegangan, sehingga positif input dikurangi negatif input sama dengan V dikurangi 0. Maka ini hasilnya. Ini itu hasil sinyalnya. Misalnya V lebih dari 0, maka tegangan outputnya sama dengan VO sama dengan positif V1. V-nya lebih dari 0, maka outputnya juga tetap positif. Dan ketika V sama dengan 0, V lebih kecil dari 0, maka outputnya menjadi negatif, turun. Jadi non-inverting itu bertolak belakang dengan inverting. Kalau inverting
kurang dari 0, maka kalau inverting kurang dari 0, maka outputnya positif, sedangkan kalau lebih dari 0, maka outputnya negatif. Kebalikannya dari inverting ini, non-inverting sama inverting kebalik. Jadi inverting dan non-inverting itu kebalikannya itu. Kemudian detektor taraf tegangan. Yang pertama yaitu sama ada inverting dan non-inverting. Itu inverting. Yang pertama itu inverting voltage level detector atau IVLD. Apa perbedaan yang tadi yang menggunakan zero? Kalau yang zero yaitu membandingkan dengan 0, sedangkan kalau yang detektor taraf ini voltage level, nah itu tidak dengan 0, akan tetapi menggunakan tegangan referensi. Jadi IVLD itu sinyal masuk pada negatif op amp dan membandingkan dengan tegangan referensi positif pada op amp. Misalnya pada gambar ini, inputnya masuk ke negatif, sedangkan tegangan referensinya masuk ke positif. Ini itu membandingkan ED-nya. Maka ini hasilnya, misalnya ini inputnya 2 volt, sedangkan tegangan referensinya 5 volt. Ini sampai titik sini waktu naik masih di bawah tegangan referensi, maka ketika V dikurang dari tegangan referensi, maka outputnya positif, V1-nya positif. Ketika sudah melebihi tegangan referensi, misalnya menjadi 7 volt, maka apabila V telah lebih besar dari tegangan referensi, maka VO-nya menjadi negatif, fasanya berubah menjadi negatif, maka turun. Nah, di sini ketika V-nya sudah lebih kecil dari tegangan referensi, maka di sini tegangan outputnya akan menjadi positif, V1 berubah fasanya menjadi positif, maka berubah naik lagi, itu positif. Nah, sampai titik ini, ketika V-nya di bawah atau kurang dari tegangan referensi, tetap positif. Nah, apabila sudah melebihi tegangan referensi, maka fasanya berubah menjadi negatif, turun lagi, dan seterusnya. Kemudian non-inverting voltage level detector atau IVLD. Apa itu IVLD? Yaitu sinyal masuk pada positif op amp dan membandingkan dengan tegangan referensi negatif pada op amp. Nah, di sini gambarnya. V input masukkan ke positif, sedangkan tegangan referensinya masuk ke negatif, maka terjadilah persamaan ini. ED sama dengan positif input dikurangi negatif tegangan referensi, atau V dikurangi V referensi. Nah, apabila V lebih kecil dari V ref, maka V outputnya sama dengan negatif V1.
Apabila V-nya kurang dari V tegangan referensi, maka outputnya negatif V1, fasanya menurun. Dan apabila V-nya lebih besar dari tegangan referensi, maka fasanya berubah jadi naik, outputnya V1, dan seterusnya. Apabila sudah kurang dari tegangan referensi, maka fasanya berubah menjadi turun. V outputnya yaitu negatif V1 dan seterusnya. Kemudian rangkaian tegangan referensi. Nah, ini rangkaian tegangan referensi. X1, X2, ini inputnya. Ini X1, ini X2. Nah, ini persamaan atau rumusnya. VRF atau tegangan referensi sama dengan X2 bagi X1 tambah X2 dikali positif V. Misalnya, tegangannya 12 volt, X1-nya 100 ohm, dan X2-nya 50 ohm. Maka tegangan referensinya adalah tegangan referensi sama dengan X2 50 per X1-nya, X1 tambah X2, X1 100 ohm ditambah X2 50 dikali 12. Maka hasilnya 4 volt. Ketahui plus minus volt sama dengan 15 volt. V saturasinya plus minus 13 volt. Tentukan A. Hitunglah T on, T off, dan duty cycle. B. Gambar output tegangan VO. Ini merupakan gambar non-irritating. Nah, berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa T on sama dengan 140 dan T off sama dengan 80. Karena T on itu sinyal pulsa pada saat positif dan T off itu sinyal pulsa pada saat negatif, maka dapat dihitung duty cycle-nya dengan rumus T on per T total dikali 100%. Maka 140 per 140 tambah 80 kali 100% sama dengan 140 per 220 dikali 100%, maka dapat dihasilkan 63%. Kemudian referensinya yaitu R2 per R1 tambah R2 kali positif V, dimana R2 itu 10, R1 itu 50, maka R2 per R1 tambah R2 kali positif V 10 per 50 tambah 10 per 50 tambah 10 kali 15, maka dihasilkan 2,5 volt. Kemudian ini adalah gambar outputnya. Apabila V di bawah tegangan referensi, maka VO-nya sama dengan negatif V1. Dan apabila V-nya lebih dari tegangan referensi, maka VO-nya sama dengan positif V1. Nah, apabila sudah melebihi titik ini, maka fase ini berubah menjadi positif. Begitupun selanjutnya. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.